Total penerimaan zakat mal infak dan sedekah sebesar 48.847.400 rupiah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan penyaluran zakat infak sedekah melalui Lazismu kantor layanan pimpinan cabang Muhammadiyah Sampang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ma'asyaral muslimin wal muslimat usikum wa iyaya bittaqallah. Faqad fazal muttaqun al mu'minun. Haitsu qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir dalam pelaksanaan salat Id. Semoga Allah
memberkahi kita semuanya dan meridhoinya. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah di dalam mengikuti petunjuknya, menjalankan sunnahnya, melanjutkan perjuangannya sampai yaumul qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih dalam kondisi sehat, kondisi sempat, kita harus terus bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala. Semua kita peroleh berkat rahmat Allah, taufiknya, hidayah dan inayahnya. Oleh karena itu, sejak kemarin sore hingga saat ini, di pagi hari ini yang cerah ini, kita mengagungkan asmanya dengan bertakbir, dengan bertahlil, bertahmid. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci Ramadan yang kita rindukan, yang kita cintai, yang insya Allah telah bersama-sama mensucikan hati kita, memperkuat iman kita, mengasah kepekaan sosial, dan Ramadan membantu kita dalam membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian dengan takbir dan tahmid pula kita lepas bulan Ramadan ini tahun 1446 Hijriah, tentu secara rela dan ikhlas. Tentunya kita semuanya bersedih hati dan optimis bahwa kita akan berjumpa, bertemu lagi pada Ramadan di tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu. Selama sebulan itu kita telah meningkatkan iman, meningkatkan Islam kita, meningkatkan ihsan kita. Selain itu kita dididik, dibina, ditarbiyah untuk memperkuat akidah Islam kita, mengembangkan akhlak karimah kita, beribadah dengan ibadah yang sahihah, dan bermuamalah dengan muamalah yang hasanah. Jadi Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pengembelengan yang benar-benar telah mendidik kita semua agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan diwajibkannya puasa, la'allakum tattaqun. Tentunya setiap pribadi yang bertakwa idealnya memiliki dan menginternalisasikan manifestasi takwanya dalam kesehariannya. Bahkan bulan Syawal ini dan seterusnya semakin meningkat ketakwaannya dan ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 5 manifestasi takwa pasca puasa yang harus dimiliki setiap pribadi muslim. Manifestasi tersebut terekam di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina al-qanitin wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, yang tetap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Kaum muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi yang pertama adalah as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, terutama sabar ketika menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita menahan diri untuk meninggalkan larangan Allah atau meninggalkan kemungkaran atau kemaksiatan. Memang sabar dalam ketaatan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan adalah sabar yang paling utama. Apalagi hidup di zaman fitnah, zaman yang penuh dengan godaan. Karena sabar dalam hal ini dibutuhkan niat yang kuat dan semangat yang tinggi. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maryam ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ard
wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan menguasai bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Penggunaan kata istabir dalam ayat ini adalah bentuk mubalaghah dari kata-kata isbir yang menunjukkan bahwa beribadah diperlukan kesabaran yang berlipat ganda, yang maksimal, mengingat banyaknya tantangan, banyaknya rintangan, baik dari internal maupun eksternal. Saat Ramadan juga kita bersama-sama mendapatkan tarbiyah untuk sabar dalam menahan diri agar tidak mengerjakan larangan Allah dan Rasulnya, baik yang haram, yang makruh, yang subahat. Pasca puasa, manifestasi sabar ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah yang terus meningkat. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran, dan sabar ketika mendapatkan musibah dunia. Sebagai hamba yang beriman, tentunya pasti ada ataupun pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, ujian, sehingga saling berpesan dalam kesabaran harus selalu kita jaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Manifestasi yang kedua adalah as-shadiqin. Jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ramadan telah mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang yang benar setidaknya mampu menunjukkan kesamaan antara lahir dan batin kita, antara perkataan dan perbuatan kita, apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan, bahkan benar dan jujur dalam berjanji. Tentunya ini adalah berlawanan dengan kemunafikan yang harus kita kikis sampai habis, ataupun kebohongan ataupun ketidakjujuran yang harus kita kikis sampai habis. Termasuk pengertian orang-orang yang benar adalah mereka yang memiliki semangat yang kuat dan niat yang tulus untuk meniti jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang senantiasa Allah ridhoi. Oleh karena itu Allah menyuruh kepada kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang berkarakter as-shadiqin ataupun yang berintegritas, agar kita termasuk di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bergabung bersama, berinteraksi, bersahabat dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Pasca puasa, manifestasi benar, jujur, berkata apa adanya, ini sangat kita butuhkan dan diterapkan dalam aspek kehidupan agar membawa maslahat untuk umat dan untuk bangsa kita yang tercinta. Sebaliknya, justru kita dipertontonkan, diperlihatkan melalui media sosial. Beberapa kasus besar di negeri kita yang tercinta ini disebabkan karena rendahnya, bahkan hilangnya manifestasi kebenaran dan kejujuran dalam diri seseorang, ataupun hilangnya integritas. Insya Allah, sikap benar, sikap jujur ini akan melahirkan sebuah keadilan. Sikap benar, jujur akan melahirkan keberkahan untuk kita semuanya. Kaum muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manifestasi yang ketiga adalah al-qanitin, yaitu orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya hanya ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bukan sebaliknya sami'na wa aswayna, kami dengar kemudian kami melenceng, atau sami'na wa tafakkarna,
Kami dengar, pikir-pikir dulu. Tapi orang-orang yang beriman, orang bertakwa adalah ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, kalimat yang diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karakter qanitin tidak hanya kita hadirkan di saat momen Ramadan saja yang 1 bulan kemarin kita bersama-sama lakukan. Akan tetapi harus dihadirkan setiap saat. Karena esensi dari qanitin adalah ketaatan yang kontinu, yang terus-menerus, yang diiringi dengan rasa khusyuk dan tunduk. Al-Quran mengindikasikan kepada kita bahwa menjadi qanitin akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta rezeki yang mulia, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa yang di antara kalian, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah, tetap taat kepada Rasulnya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala ya 2 kali lipat, dan kami sediakan baginya rizki yang mulia. Pasca puasa, manifestasi taat beribadah harus terus terjaga. Bahkan Syawal ini harus ada peningkatan, karena Syawal adalah bermakna peningkatan ataupun perubahan. Ingat, dosa-dosa kita sangat banyak, sedangkan pahala kita masih sedikit. Bekal kita masih jauh untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang berpikir ataupun berprasangka pahalanya banyak, ibadahnya banyak, maka belum tentu itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manifestasi qanitin, tunduk, patuh, taat harus selalu kita rawat sampai akhir hayat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manifestasi yang keempat adalah al-munfikin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagai rezekinya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Manifestasi takwa keempat ini menunjukkan bahwa muslim ideal itu bukanlah mereka yang hanya asik dan fokus sendiri menikmati ibadah kepada Allah yang bersifat hablum minallah, baik itu salatnya, puasanya, zikirnya, tilawah Qur'annya. Akan tetapi mereka juga memperhatikan saudaranya, peduli terhadap tetangganya, masyarakat sekitar, dan empati kepada orang-orang lemah, para du'afa, dan tentu mereka orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan dengan puasa Ramadan, kita telah diasah kepekaan batin kita dan sosial kita agar lebih peka dalam hal-hal sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir, sifat pelit, sifat bakhil dirinya, maka mereka telah orang-orang yang beruntung. Ayat ini sungguh sangat jelas bahwa orang manifestasi takwa adalah adanya keseimbangan antara ibadah individual dan ibadah sosial, atau hablum minallah dan hablum minanas. Banyak ayat yang telah Allah firmankan bahwa orang yang bertakwa itu soleh secara vertikal, soleh secara horizontal. Termasuk dalam surat Al-Imran ayat 16. Setelah kata qanitin dilanjutkan dengan kalimat munfikin, yaitu taat beribadah disandingkan dengan infak, taat beribadah disandingkan dengan sedekah. Maka sebuah keniscayaan bagi kita semua pasca puasa ini menjadi pribadi-pribadi muslim yang saleh secara individual maupun saleh secara sosial.
kaum muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, manifestasi kelima adalah mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahar. Sahar jamaahnya adalah ashar, adalah waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit sebelum adzan subuh. Inilah sahar, waktunya yang paling utama untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Tatkala anak-anak beliau meminta kepadanya agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka Nabi Yakub pun meminta kepada Allah pada waktu sahar sebagaimana firman-Nya, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku pada waktu sahar. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Bangun lebih awal di waktu sahar adalah manifestasi takwa yang harus terus dirawat setiap hari pasca puasa. Karena hal ini dapat mendidik pribadi yang lebih disiplin dalam rangka ataupun dalam segala hal. Bangun lebih awal dapat dikatakan sebagai kesiapan maksimal untuk beraktivitas harian. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan konsentrasi. Lebih dari itu dapat menyehatkan mental dan fisik. Bukankah Rasulullah ketika masih hidup beliau selalu berdoa untuk umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku di setiap awal pagi. Tentu awal pagi yang dilakukan dengan berbagai amal-amal soleh. Kaum muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 5 manifestasi takwa pasca puasa. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga adalah taat ataupun benar dalam beribadah. Kemudian taat dalam beribadah. Yang keempat adalah sikap dermawan. Dan yang kelima adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelimanya harus kita jadikan sebagai atribut muslim muttaqin saat hidup di dunia yang penuh dengan fitnah, dan sebagai bekal terbaik untuk hidup kelak di akhirat yang kekal abadi. Tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan pikiran kita dan menguatkan jasad kita. Mari memohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing menjadi orang-orang yang baik, yang selalu berbuat ihsan. Kita hadirkan hati yang ikhlas, jiwa yang khusyuk dan tunduk. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza sida sahla. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut hawin 'alana fi sakaratil maut
والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك المعافاة بالدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صحتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله الأكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته